Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam semuanya. Baik, pertemuan kali ini kita akan mempelajari model-model pembelajaran. Nah, materi ini saya ambil dari buku Profesor Dr. Aunur Rahman MPD. Saya harap kalian dapat menyimaknya dengan baik. Seperti apa penjelasan beliau mengenai model-model pembelajaran dalam bukunya. Kemarin saya sudah sampaikan mengenai metakognitif. Nah, ini masih ada kaitannya dengan model-model pembelajaran ya. Jadi di sini saya sampaikan bahwasanya model-model pembelajaran itu adalah sebuah rancangan yang dikonsep oleh guru ya, dibuat oleh guru, disesuaikan dengan materi yang ada. Gunanya apa? Untuk bisa siswa itu bisa memahami materi, tujuan pembelajaran itu bisa tercapai, ya kan? Dengan model-model yang digunakan guru, yang dirancang oleh guru, itu digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, model-model pembelajaran yang ada di buku Aunur Rahman saya jelaskan secara langsung. Ada beberapa model ya. Tapi di sini beliau menjelaskan terlebih dahulu menurut Leadbender, Ellen Wood ya. Leadbender, Ellen Wood dan Jones 1975 ada 4 model. Ada the classical model, ada the technological model, ada the personalized model, ada the instruction model. Jadi the classical model itu model klasik, artinya guru hanya menyampaikan materi di depan kelas dan siswa hanya mendengarkan guru. Jadi pasif ya. Kemudian ada the technological model. Jadi di sini berarti guru menggunakan teknologi dalam penyampaian informasi seperti menggunakan PowerPoint ya, PPT dan segala macam model dengan menggunakan teknologi. Ada the personalized model. Jadi ini lebih kepada individual ya, model pembelajaran yang berpusat kepada individu. Untuk apa? Untuk bisa meningkatkan minat dan motivasinya dalam pembelajar. Guru harus mengetahui bagaimana sih individu atau siswa tadi. Interaction model ini sama dengan model-model yang diterapkan dengan membentuk kelompok-kelompok diskusi. Jadi siswa tadi bisa bekerja sama enggak? Kemudian Stalling ini mengemukakan 5 model. Yang pertama itu ada the exploratory model. Jadi eksplorasi ya. Jadi siswa di sini model yang diterapkan kepada siswa gunanya untuk apa? Mengembangkan kreativitas dan independensi siswa. The group process model ini adalah sama seperti membentuk kelompok pada kelas. Kemudian the developmental cognitive model, jadi menitik gerakan kepada pengembangan keterampilan kognitif. Seperti kemarin tuh metakognitif ya, materi yang saya sampaikan. Kemudian ada the program model, jadi menitik beratkan untuk mengembangkan keterampilan dasar melalui modifikasi tingkah laku siswa. Kemudian fundamental model dititik beratkan untuk mengembangkan keterampilan dasar melalui pengetahuan faktual. Nah, kita masuk kepada apa saja sih model-model yang dibuat oleh Aunur Rahman. Yang pertama adalah kelompok model interaksi sosial, social interaction model. Jadi ada beberapa model yang termasuk dalam interaksi sosial. Yang pertama, investigasi kelompok ya, grup investigasi. Tahu ya, kalau udah bahasa investigasi itu berarti menelusuri ya, menginvestigasi. Kemudian ada bermain peran, role playing. Kemudian ada model penelitian jurisprudensi atau jurisprudential inquiry. Nah, ini. Jadi kita kupas satu-satu secara ringkas saja. Jadi investigasi kelompok ya, grup investigasi ini. Nah, ini mengenai suatu model gunanya apa? Untuk mendorong dan membimbing keterlibatan siswa di dalam proses pembelajaran ya. Artinya di sini siswa itu diberikan suatu aktivitas aktivitas untuk membuat kegiatan sampai merencanakan, kemudian menentukan sendiri apa sih yang topik-topik yang akan dikupasnya. Nah, dikupasnya secara kritis, jadi menginvestigasi. Jadi guru itu membuat beberapa topik bagian. Nah, siswa tadi itu memilih mana yang bagian-bagian yang perlu dikupasnya secara konkret. Nah, itu dia role playing itu lebih kepada bermain peran. Jadi seperti contohnya dulu ada penelitian kakak kelas itu bermain peran pada proses fotosintesis. Jadi mereka pada lehernya itu masing-masing mempunyai perannya, ada labelnya, siapa jadi klorofil, siapa jadi matahari dan lain halnya. Kemudian ada jurisprudensi ini adalah guru memberikan kasus ya, seperti corona. Nah, kenapa corona ini terjadi? Semakin lama tidak berhenti ya di Batam ini. Nah, kamu itu diberikan hak untuk memberikan apa kebijakan, bagaimana caranya agar corona ini tidak lagi
ada di Batam, apa kebijakan kamu? Nah itu, jadi yang termasuk ke dalam penelitian jurisprudensi ini seperti ini, baiknya seperti apa, ya kan? Jadi di sini kan jelaskan proses peradilan selanjutnya dalam suasana belajar di sekolah. Siswa memberikan analisis, siswa memberikan kebijakan-kebijakan atas kejadian tersebut. Kemudian kelompok model pengelolaan informasi, ini ada beberapa model, ada berpikir induktif, ada pencapaian konsep, ada memorisasi, ada advanced organizer, penelitian ilmiah, inquiry training, sampai synectics. Nah kalau mau berpikir induktif itu berarti berpikir khusus, langsung kepada topiknya, tidak kemana-mana, apa, seperti apa, dan bagaimana. Kemudian pencapaian konsep, bagaimana model ini digunakan untuk mencapai konsep. Banyak hal yang bisa dilakukan ya. Artinya seperti saya menciptakan sebuah lagu. Untuk apa? Untuk bisa konsep itu bisa tercapai, bisa mereka tahu. Atau apa? Melakukan model demonstrasi, melakukan praktikum. Supaya apa? Biar konsep itu tercapai. Kemudian memorisasi. Memorisasi adalah suatu model bagaimana model ini digunakan supaya siswa itu dapat mengingat kembali informasi yang sudah disampaikan. Ya kan, ya itu tadi bisa melalui apa, teknik seperti nyanyi, ya kan, membuat lagu atau segala macam. Harus ada yang dialami oleh siswa. Jadi pengalaman yang menarik itu akan memberikan informasi, akan menetap lebih lama di memori kita. Kemudian penelitian ilmiah, berarti kita harus melakukan penelitian ya. Penelitian itu harus berdasarkan, harus ada landasan-landasannya, harus ada landasan teori, harus ada penelitian yang relevan mengenai hal itu. Diuji cobakan, oh contoh air ikan itu bisa dijadikan sebagai pupuk untuk tanaman. Sudah ada yang meneliti, sudah pada apa? Pada tanaman bayam. Nah, kamu ingin coba pada tanaman apa? Sawi, bisa tidak? Kamu coba. Kenapa? Karena di tanaman bayam bisa, kamu pengen tahu dong tanaman sawi bagaimana, seperti itu. Jadi ketika ingin melakukan penelitian itu harus ada landasan teorinya. Kemudian inquiry training. Inquiry training ini adalah suatu model yang diarahkan untuk mengajarkan siswa suatu proses dalam rangka mengkaji dan menjelaskan suatu fenomena khusus yang tujuannya membantu siswa mengembangkan disiplin dan mengembangkan keterampilan intelektual yang diperlukan untuk mengajukan pertanyaan dan menemukan jawabannya berdasarkan rasa ingin tahunya. Jadi gimana sih caranya bisa untuk meningkatkan rasa ingin tahu? Seperti kemarin tuh ada metakognitif ya. Kemudian sinektik model pembelajaran yang didesain untuk mengembangkan kreativitas. Nah, untuk mengembangkan kreativitas seperti literasi menggambar ya. Menggambar apa? Menggambar ekosistem. Siswa silahkan kamu menggambar ekosistem. Ekosistem apa? Terserah, ekosistem apa saja. Banyak hal yang ada di kepala anak-anak yang dituangkan ketika mereka menggambar. Mungkin ada menggambar banyak hal ya, mungkin dia ingat kalau ekosistem kolam, dia ingat ada kodok di situ. Ada satu lagi siswa, dia ingat ada capung di situ, segala macam. Nah, itu mungkin adalah pengalaman-pengalaman yang bisa nanti kita simpulkan ketika mereka sudah menyelesaikan proyeknya. Nah, kita masuk yang ketiga, ini adalah kelompok model personal. Kelompok model personal. Jadi kelompok model personal apa saja? Pembelajaran tanpa arahan, kemudian ada model pembelajaran untuk meningkatkan rasa percaya diri. Tuh ada dua ya, ada dua. Jadi model pembelajaran tanpa arahan ya, termasuk model personal, itu berarti memberikan keleluasaan kepada siswa untuk belajar bagaimana dia mampu menguasai suatu materi dengan caranya sendiri. Jadi ada orang belajar yang dengan menggaris-gariskan mana yang penting, ada orang yang membuat catatan, ada orang yang suka menyanyikan sebuah konsep, ada orang yang suka merekam apa yang dipelajarinya. Seperti itu, ada beberapa cara. Kemudian dari model pembelajaran untuk meningkatkan rasa percaya diri, ini ada model latihan kesadaran. Jadi model berpikir ya, aku kalau tidak belajar ini mungkin akan bagaimana, ya kan? Ada berpikir dia, kemudian merasa dan berpikir, oh ini penting. Kemudian ada model pertemuan kelas. Jadi model pertemuan kelas ini menemukan dua kelas untuk apa? Untuk membangun sistem sosial ya, untuk membangun sistem sosial, untuk saling berkomunikasi satu sama lain dan menemukan solusinya. Termasuk ke dalam model konseling. Kemudian yang keempat adalah kelompok model-model sistem perilaku yang terdiri dari belajar tuntas, ada pembelajaran langsung, ada simulasi. Jadi belajar tuntas ini adalah suatu model pembelajaran di mana bahan ajar itu disegerakan atau diusahakan harus dikuasai oleh siswa. Seperti penelitian tindakan kelas. Seorang guru membuat penelitian tindakan kelas, dia menganggap materi ini sulit. Ini sulit dan ini siswa harus pahami. Hari pertama dia cobakan, oh ternyata ada yang salah.
gimana? Oh, pengelolaan kelasnya. Siswa yang di belakang ribut, pindahkan ke depan. Besok dicobakan lagi. Oh, ternyata ada yang salah. Mungkin slide saya mungkin terlalu simpel. Mereka maunya yang konkret, kompleks seperti itu. Nah, pembelajaran langsung artinya kalau pembelajaran langsung itu berarti tidak ada cerita ini ya, ada direct and indirect ya kan, langsung. Berarti guru mengontrol siswa itu secara langsung. Jadi ada siswa itu yang apa sih, kalau kita kan memang mengajar itu, makanya siswa di dalam kelas itu tidak boleh lebih banyak ya. Ada perbandingannya 1:30. Agar apa? Guru itu dapat mengontrol siswa tadi. Jadi ada yang namanya portofolio. Portofolio itu gunanya untuk apa? Untuk melihat perkembangan siswa tadi. Nah, simulasi ini melakukan simulasi bisa dalam bentuk permainan ya, permainan dalam suatu pembelajaran. Nah, diharapkan di dalam simulasi yang dilakukan siswa dapat mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya, saya harap kalian dapat memahaminya. Jika ada pertanyaan mengenai materi model-model pembelajaran menurut Aunur Rahman, silahkan dipertanyakan di bawah ini, kita diskusikan bersama. Dan jika tidak ada, maka saya meminta kalian untuk membuat rangkuman secara personal ya, bukan kelompok ya, dan bukan mengcopy paste atau typo, secara personal mengenai model-model pembelajaran menurut Aunur Rahman ini. Silakan tulis di kolom komentar di @mudo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.